Dua orang ini berhasil mengambil lukisan-lukisan dan benda-benda yang ada di dalam museum ini yang memiliki harga setara dengan 500 juta US dollar. Dan yang menjadi hebatnya lagi, dua orang ini bisa merampok museum ini hanya dengan waktu 81 menit. Hello guys and welcome back to my channel again di channel Samuel Chris. Salah satu kota yang cukup terkenal di Amerika Serikat adalah Boston. Jadi di Boston ini kalau kalian tahu ada banyak banget universitas gede kayak misalnya Harvard, MIT dan universitas top-top yang lainnya ada terletak di kota yang namanya Boston ini. Di sini juga terdapat beberapa klub yang sangat-sangat terkenal di dunia kayak misalnya Boston Celtics, itu klub NBA, dan ada juga museum-museum yang sangat-sangat besar dan salah satunya yang akan aku ceritain sekarang. Ini merupakan sebuah video tentang bagaimana museum yang sangat terkenal ini bisa dirampok oleh dua orang, dan dua orang ini berhasil mengambil lukisan-lukisan dan benda-benda yang ada di dalam museum ini yang memiliki harga setara dengan 500 juta US dollar. Kalau 500 juta US dollar tuh kurang lebih kayak gini lah harganya kalau di rupiah ya. Nih. Nah, dan yang menjadi hebatnya lagi, dua orang ini bisa merampok museum ini hanya dengan waktu 81 menit. Nah, bagaimana sih kira-kira caranya dua orang ini bisa merampok museum ini? Dan apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kasus perampokan ini menjadi salah satu kasus perampokan museum yang terbesar satu dunia? Dan ini juga merupakan kasus yang belum dipecahkan setelah 10 tahun dari kasus itu. Dan kalau kalian penasaran gimana sih caranya dua orang ini bisa merampok, mari kita bahas lebih dalam di video ini. Pada tanggal 18 Maret 1990, tepatnya di tengah malam ya, ada dua orang yang memarkir mobilnya tepat di depan museum yang bernama Isabella Stewart Gardner Museum. Nah, mobilnya ini terparkir di dekat pintu masuk dari museum ini, dan mereka berdua menggunakan seragam polisi palsu. Jadi mereka menggunakan seragam polisi palsu itu, dan mereka menunggu di depan sana hampir sekitar 1 jaman. Sementara itu di dalam museumnya sendiri yang bertugas pada malam itu ada dua security, dan yang satu ini bernama Richard. Richard ini seringkali pergi kerja itu dalam keadaan yang mabuk ya. Dan ini berulang-ulang gitu loh. Tetapi pada malam itu, pada malam perampokan ini, Richard ini dalam kondisi yang sadar, jadi nggak mabok. Tepat pada jam 1.24 malam, dua orang ini yang berseragam polisi mengetuk pintu masuknya, dan mereka mengaku bahwa ada pihak yang menelpon dari museum karena adanya gangguan gitu loh. Dan mereka berdua ini meminta untuk masuk ke dalam museum itu. Museum itu sendiri sebenarnya memiliki peraturan tidak boleh satupun orang dari luar yang tidak diundang untuk masuk ke dalam museum itu pada malam hari. Tapi karena kebetulan di hari itu ada party Saint Patrick's Day, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada gangguan dari luar, itu alasan ini masih masuk akal gitu loh. Dan inilah yang membuat security ini mengizinkan polisi ini untuk masuk ke dalam museum. Padahal sebenarnya tidak peduli mau dia itu polisi, mau dia itu orang awam, siapapun itu tidak boleh masuk ke dalam museum pada malam hari, karena itu udah peraturan dari museum itu ya. Apalagi nggak diundang gitu loh. Nah, setelah itu kedua polisi palsu ini masuk ke dalam museum itu, sampailah di front desk, dan mereka berdua ini ngomong ke Richard, kok kamu ini kayak familiar gitu loh, aku pernah lihat kamu sebelumnya. Dan tiba-tiba mereka memberikan semacam surat izin, surat perintah ya, untuk menangkap Richard ini, kurang lebih kayak gitu. Dan mereka meminta Richard ini untuk memutar badannya dan langsung diborgol gitu loh, secara tiba-tiba gitu loh. Awalnya sih mereka kayak mintain kartu identitas Richard dulu dan lain-lain, dan setelah dikasih langsung, oh ya ini bener nih, ini bener, ini pelakunya, ini kayak gitu-gitu. Mereka pura-pura dan langsung Richard ini diborgol. Tiba-tiba security teman yang satunya langsung datang ke arah Richard dan bingung kan, kayak lah kenapa tiba-tiba temanku kena borgol ini. Dan pada saat temannya udah sampai, temannya juga malah ikut diborgol gitu loh. Dan karena udah mereka berdua ini kebingungan, kok kita berdua ini gak salah diborgol. Akhirnya mereka berdua tanya, Pak, alasannya itu apa sih? Kenapa kita bisa tiba-tiba diborgol seperti ini? Dan polisinya itu cuma bisa bilang, haha, sebenarnya itu kita itu bukan mau nangkap kalian gitu loh, tapi kalian ini lagi sementara dirampok.
Jadi langsung polisi palsu ini langsung mengaku straight aja kalau mereka yang dirampok. Langsung mulutnya ditutup pakai plester, tangannya diikat, dan mereka berdua ditaruh di basement dari museum itu gitu loh. Dan akhirnya security-nya udah nggak ada nih. Setelah itu mereka melancarkan langsung aksinya. Mereka memulai langsung dengan cepat. Mereka pergi ke tembok-tembok dan langsung itu diambil dengan menggunakan cutter ya. Jadi di cutter biar bingkainya tetap di dinding, dan mereka cuma mengambil lukisannya itu saja. Dan kemudian kan ada alarm tuh, kayak misalnya ada alat pendeteksi yang kalau misalnya ada orang yang terlalu dekat dengan lukisan itu kan bisa bunyi. Tapi mereka berhasil menemukan itu dan mereka menghancurkan alat itu, jadi udah nggak bisa bunyi lagi. Tapi tetap aja di dalam museum yang udah segede itu sudah pasti bukan cuman itu kan alat perlindungannya gitu loh. Nah, di dalam museum itu sendiri juga terdapat alat pendeteksi gerakan, yang dimana gerakan mereka sebenarnya sudah dideteksi dari awal mereka ingin merampok. Dan alat ini mengirimkan sebuah peringatan kepada security yang seharusnya bertugas pada malam hari itu. Dan security itu seharusnya bisa langsung memencet tombol untuk menelpon polisi yang asli. Tapi sayangnya karena berhubung dua security ini udah diamankan, udah diculik, akhirnya alat pendeteksi gerakan ini sebenarnya nggak ada gunanya juga gitu loh. Karena ya tujuannya alat pendeteksi ini ya untuk memberitahukan security. Dan kalau security-nya udah ditangkep ya nggak bisa untuk manggil polisi aslinya gitu loh. Mereka kurang lebih mengambil ada sekitar 13 jenis art, 13 lukisan tuh, dan mereka 2 kali bolak-balik museum mobil gitu. Untuk lukisannya sendiri ada yang dilukis oleh Rembrandt, ada yang dilukis oleh Vermeer, dan lukisannya tuh kayak gini-gini. Degas, dan ada juga kayak vas peninggalan kerajaan China ya, dan ada juga patung elang yang berasal dari zaman Napoleon gitu loh. Dan ini mereka benar-benar mengambilnya ini hanya dalam waktu 81 menit, jadi cepet banget gitu gerakan mereka ya. Satu lukisan yang paling mahal itu The Concert yang dilukis oleh Vermeer, itu dijuluki sebagai barang yang paling berharga yang pernah dicuri di dunia, karena harganya lukisan itu lebih dari 200 juta US dollar atau setara dengan harganya yang di bawah ini. Polisi yang aslinya itu tidak langsung datang ke museum itu pada malam itu karena mereka nggak tahu apa yang terjadi, dan polisinya datang itu keesokan harinya jam 8.30 pagi. Dan setelah polisinya itu datang, mereka langsung menginvestigasi salah satu kasus paling misterius yang ada di Amerika pada saat itu. Jadi setelah mereka melakukan investigasi itu, barangnya masih nggak tahu disembunyikan di mana dan pelakunya juga belum ditangkap. Tetapi 28 tahun setelah itu, ada beberapa fakta yang mencurigakan sebenarnya dari security yang ditangkap itu yang bernama Richard. Richard ini dicurigai mengetahui hal-hal yang lain atau mengetahui hal yang lebih daripada apa yang dia akui ya. Karena dari rekaman CCTV terlihat Richard itu sempat membuka pintu masuk 30 menit sebelum polisi palsu ini masuk ke dalam museum. Jadi dia kayak mengecek pintu itu, dia buka terus ditutup lagi 30 menit sebelum kejadian perampokan ini mulai gitu loh. Tapi dari pengakuan Richard sih, dia melakukan itu hanya untuk mengecek apakah emang pintunya itu udah terkunci atau enggak pada malam itu. Tapi tentu saja ya masih mencurigakan gitu loh, karena ini waktunya itu kayak 30 menit sebelum terjadinya perampokan. Terus ada hal-hal yang mengganjal lagi, seperti alat pendeteksi gerakan ini tidak membaca pergerakan dari dua pencuri ini pada saat mencuri lukisan ini di lantai 1 ya. Tapi sebelum itu alat pendeteksi gerakan ini berfungsi dengan baik gitu loh pada saat Richard lagi berada di daerah lukisan itu. Jadi ini cukup aneh gitu ya. Di samping itu Richard juga ngomong ke polisinya kalau misalnya dia nggak bisa memberitahukan gimana kira-kira ciri-ciri dari pelakunya ini gitu. Jadi ini benar-benar mencurigakan banget. Tapi dari itu semua ada sebuah fakta baru yang keluar di tahun 2015, dan buktinya ini menunjukkan bahwa Richard ini memperbolehkan seseorang yang tidak dikenal identitasnya siapa masuk ke dalam museum itu 1 hari sebelum terjadinya insiden perampokan ini. Nah, polisi mencurigai bahwa tindakan ini adalah tindakan tes gitu loh, kayak mereka latihan dulu gimana pada saat nanti mereka mau melakukan perampokan ini. Tapi di satu sisi Richard ngakunya sih dia nggak ingat kalau misalnya kejadian itu ada ya, tapi kan bukti videonya itu ada. Jadi benar-benar sangat bertentangan dengan apa yang diakui oleh Richard gitu loh. Nah, setelah FBI melakukan penelusuran yang lebih dalam selama 20 tahunan dan melakukan wawancara lebih dari 200 orang,
Akhirnya pada tahun 2013 FBI mengaku bahwa mereka berhasil menemukan siapa yang melakukan perampokan ini. Tapi pada tahun 2015 kedua pelaku ini meninggal dunia. Dan inilah sebenarnya yang membuat lebih bingung lagi, karena pelakunya ini sudah meninggal dunia, yang membuat lukisan-lukisan ini atau benda-benda yang dicurinya ini masih gak tahu di mana lokasinya sekarang gitu loh. Dan inilah yang membuat Museum Isabella Stewart Gardner Museum ini mau menawarkan uang sebesar 10 juta US dollar atau setara dengan uang di sini kepada orang yang bisa menemukan gambar itu atau lokasinya di mana gitu loh. Nah, pada saat itu juga, pada saat terjadinya perampokan, sebenarnya museum ini udah melakukan proses peningkatan security ya. Tapi di tengah-tengah proses peningkatan security itu, inilah yang dimanfaatkan oleh kedua perampok sehingga mereka bisa melakukan pencurian ini. Oke lah, kurang lebih segitu aja guys. Dan semoga melalui video ini kalian bisa menambah informasi baru lagi tentang pengetahuan-pengetahuan umum yang ada di dunia, tentunya terkhusus yang ada di Amerika saat ini. So, seperti biasa, jika kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. See you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!